Senjata hipersonik dapat mengenai target dengan kecepatan luar biasa, jauh melebihi apa yang dapat dilakukan oleh sistem pertahanan tradisional. Dua negara terkemuka, Tiongkok dan Amerika Serikat, memahami keuntungan besar yang datang dengan menguasai teknologi ini dan bersaing ketat untuk mendapatkan keunggulan. Namun, Tiongkok saat ini unggul, meninggalkan Amerika yang mencoba mengejar, dan berharap adanya perlambatan Cina dalam kemajuan. Dalam episode hari ini, kita akan mengeksplorasi persaingan sengit antara Tiongkok dan Amerika dalam teknologi hipersonik, terutama berfokus pada senjata hipersonik yang diluncurkan dari kapal. Perlombaan ini sangat penting, karena negara pertama yang mendominasi senjata hipersonik kemungkinan akan mencapai keunggulan militer yang besar. Pemain kunci dalam kompetisi ini adalah Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, yang memiliki rencana untuk meluncurkan rudal hipersonik dari sebuah kapal. Perkembangan ini telah menimbulkan kekhawatiran di Amerika, yang menunjukkan bahwa Tiongkok melampaui Angkatan Laut Amerika dalam teknologi hipersonik. Sementara itu, Amerika Serikat juga tengah mengembangkan senjata hipersonik, dengan Angkatan Laut yang melengkapi persenjataan kapal perusak kelas Zumwalt pada tahun 2025. Namun, jadwal ini memunculkan kekhawatiran penting. Apakah Amerika akan siap melawan persenjataan hipersonik Tiongkok yang berkembang pesat? Dalam video hari ini, kita akan membahas masalah ini secara mendalam. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Cina memimpin perlombaan ini dengan selisih yang besar, dan tampaknya tidak mungkin Amerika akan mengejar kemampuan hipersonik Cina yang menjadi lebih dominan. Cina telah menguji senjata hipersonik pada kapal perang canggihnya. Sementara itu, Amerika masih mengembangkan sistemnya sendiri. Uji coba rudal hipersonik YJ-2 baru-baru ini dari kapal perusak tipe 055 menandai langkah penting dalam perang maritim. Tipe 055 hampir bersifat siluman, dan kemampuannya untuk meluncurkan rudal hipersonik menunjukkan bahwa Cina serius dalam meningkatkan angkatan lautnya dengan teknologi ini. YJ-2 adalah rudal hipersonik yang diluncurkan dari kapal yang dapat mencapai kecepatan ekstrim, sehingga sangat sulit bagi kapal musuh untuk bertahan. Cina jelas berfokus pada peningkatan teknologi ini, sementara Amerika sedang mengerjakan sistem hipersonik yang diluncurkan dari kapalnya sendiri. Senjata serang cepat konvensional CPS dan senjata peluncur hipersonik diciptakan untuk mengubah perang laut yang mampu melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara dan mengenai target dengan kecepatan dan akurasi yang tak tertandingi. Pejabat militer Amerika khawatir akan tertinggal dalam perlombaan senjata hipersonik. Saat ini, Amerika berada di peringkat ketiga secara global, di bawah Cina dan Rusia. Sementara Amerika berupaya mengejar ketertinggalan, situasinya mendesak. Cina berinvestasi besar dalam senjata hipersonik, melakukan pengujian ekstensif, dan mengembangkan sistem baru. Mereka sedang mengerjakan versi rudal hipersonik yang diluncurkan dari udara, yang akan meningkatkan opsi penyebaran mereka. Pesawat militer Cina, seperti pembom H-6K, telah terlihat di dekat Taiwan, dilaporkan dilengkapi dengan rudal ini. Hal ini menambah kerumitan pada situasi regional, karena Cina maju dalam sistem hipersonik yang diluncurkan dari kapal dan udara. Global Times, surat kabar pemerintah Cina, telah melaporkan perkembangan ini yang memperlihatkan kekuatan militer Cina. Namun, masih banyak pertanyaan tentang kemampuan sebenarnya dari sistem hipersonik ini. Video peluncuran rudal YJ-21 dari kapal perusak tipe 055 telah beredar,
tetapi video tersebut tidak memberikan pemahaman penuh tentang kinerja rudal tersebut. Sementara Cina mengklaim senjata hipersoniknya akan dioperasikan, masih ada keraguan tentang jangkauan dan kemampuan manuvernya. Secara historis, Cina merahasiakan banyak proyek militer, dan ketika terungkap, proyek-proyek tersebut seringkali melampaui harapan. Sebagai tanggapan, Amerika tengah berupaya menemukan solusi dengan fokus pada sistem panduan canggih untuk senjata hipersonik mereka guna meningkatkan akurasi terhadap target yang bergerak. Masalah utamanya adalah, apakah Amerika dapat mengembangkan teknologi dengan cepat untuk menyamai kemampuan hipersonik Cina yang terus berkembang. Amerika tertinggal, dan Cina tidak melambat dalam upayanya untuk mendominasi hipersonik. Kemajuan Cina dalam senjata hipersonik menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika. Senjata-senjata ini mengubah permainan karena bergerak sangat cepat sehingga sistem pertahanan rudal tradisional kesulitan untuk merespons. Kapal dan pertahanan darat tidak dapat bereaksi cukup cepat terhadap rudal hipersonik, sehingga memberi tekanan pada Angkatan Laut Amerika untuk membuat tindakan balasan dan meningkatkan kemampuan ofensifnya untuk mengimbangi Cina. Persaingan untuk keunggulan hipersonik bukan hanya tentang meluncurkan rudal atau menciptakan senjata cepat. Ini tentang mengintegrasikan sistem ini secara efektif ke dalam kekuatan militer untuk keunggulan strategis. Uji coba rudal YJ-21 Cina dari kapal perusak tipe 055 menunjukkan komitmennya untuk menggabungkan teknologi hipersonik ke dalam kekuatan angkatan lautnya, yang bertujuan untuk mendominasi kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya. Sementara itu, Amerika masih mengembangkan kapal perusak kelas Zumwalt dan senjata serang cepat konvensional, yang tertinggal dari kemajuan Cina di bidang ini. Senjata hipersonik akan mengubah peperangan secara signifikan dengan cara yang tidak terduga. Persaingan antara Tiongkok dan Amerika untuk mengembangkan senjata ini sangat ketat. Hasil dari persaingan ini akan membentuk dinamika kekuatan dunia di masa depan. Kedua negara berupaya keras untuk meningkatkan teknologi hipersonik mereka. Masih belum jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan Tiongkok untuk mendominasi bidang ini. Kedua negara bersaing ketat dalam perlombaan hipersonik ini, dengan Tiongkok yang saat ini memimpin. Terima kasih telah mengikuti perkembangan menarik dari Tiongkok. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemajuan negara ini dan dampaknya pada dunia, silakan sukai dan berlangganan, dan berikan pendapat Anda di kolom komentar.